Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dafi Rahmadina. Saya dari kelas 7C, nomor absen 06. Kali ini saya akan menyampaikan tugas saya, yaitu membuat PowerPoint tentang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Bahan tekstil dibuat dengan cara menjalin benang pakan dan lungsi. Alat yang digunakan untuk membuat bahan tekstil dapat dilakukan dengan alat tenun tradisional atau modern. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara menenun, membordir, menyulam, melukis, dan membatik. Ini adalah contoh pembuatan tenun, dan ini hasil kain tenunnya. Ini contoh pembordiran, dan ini hasilnya. Ini contoh menyulam. Ini contoh melukis. Dan ini adalah contoh membatik dengan menggunakan canting. Ini hasilnya. Jenis dan sifat bahan tekstil. Unsur utama serat tekstil. Serat alam. Serat alam dibagi menjadi dua, yaitu serat alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan serat alam yang berasal dari hewan. Contoh serat alam yang berasal dari tumbuhan adalah kapas, lean, rayon, dan pisang. Serat alam yang berasal dari hewan, bulu domba, dan ulat sutra. Serat sintetis atau buatan, serat yang berasal dari buatan manusia yang umumnya berasal dari bahan petrokimia, contohnya nilon, perlon, dakron, dan lain-lain. Serat galian. Serat galian adalah bahan serat yang berasal dari tanah, contohnya asbes, logam, dan benang logam. Bahan asbes banyak digunakan untuk membuat bermacam-macam jenis tekstil, contohnya seperti stocking, tula, dan bahan rajutan. Serat logam, serat ini banyak digunakan untuk membuat berbagai macam jenis benang, contohnya seperti benang emas, benang perak, tembaga, dan aluminium. Sifat bahan tekstil. Yang pertama, katun. Katun memiliki sifat hidrokopis atau menyerap air, mudah kusut, kenyal. Dalam keadaan basah, kekuatannya bertambah 25%. Dapat disetrika dalam temperatur tinggi. Katun lenan mengandung lilin, maka tidak perlu dikanji. Rayon, licin dan mengkilap, tidak mengisap debu dan kotoran. Sintetis, sifatnya tidak jauh berbeda dengan katun lainnya. Wol memiliki sifat kenyal hingga tidak mudah kusut. Wol akan menjadi lunak bila dipanaskan. Karena serabutnya keriting, wol dapat mengikat panas. Wol tidak tahan terhadap ngengat. Sutra memiliki sifat lembut, licin, berkilap, kenyal, dan kuat. Dalam keadaan basah, kekuatannya berkurang sebesar 15%. Bahan sutra tahan terhadap ngengat. Dakron, polister, dan nilon. Ketiga bahan tekstil ini akan cepat kering apabila dicuci, tidak kusut, kuat, tahan lama, dan lebih tahan panas. Brokat, lem, dan songket. Bahan tekstil ini mudah berubah warna, tidak mudah kusut, kurang menyerap air, tidak tahan dengan temperatur setrika yang tinggi. Jenis dan bahan pewarna tekstil. Yang pertama, ada pewarna alami. Pewarna alami adalah pewarna yang diperoleh dari alam atau tumbuh-tumbuhan, contohnya seperti soga. Pewarna alami ini berasal dari pohon soga. Kulit soga jambal menghasilkan warna merah sawo, kulit soga tenggeran menghasilkan warna kuning, soga tinggi menghasilkan warna merah, kayu kuning atau Chudranis jevons menghasilkan warna kuning, alpokat menghasilkan warna hijau dan coklat, Jati dan sacang menghasilkan warna merah, mengkudu atau pace menghasilkan warna coklat, kesumba menghasilkan warna orange. Yang kedua, yaitu pewarna buatan atau sintetis, adalah pewarna yang dibuat dari bahan-bahan kimia. Contohnya seperti naptol, dan indigosol. Naptol digunakan untuk teknik celup. Indigosol dapat digunakan untuk teknik celup atau colet atau lukis. Pewarna buatan tidak mudah luntur dan tahan dengan sinar matahari, sedangkan pewarna alami kebalikannya. Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Yang pertama, teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil
Ada membatik. Membatik adalah membuat atau menggambar motif pada kain dengan sistem menutup kain dengan bahan malam, cetak, dan celup. Yang kedua yaitu menyulam. Menyulam adalah teknik menggambar dengan alat jahit seperti jarum, benang, dan pemindangan. Yang ketiga ada sablon. Sablon adalah teknik untuk menggambar di atas bahan dengan bentuk yang kita kehendaki. Proses penyablonan menggunakan screen sablon, dan rakel sablon pada proses penyablonan. Tenun ikat adalah karya tenun berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang lungsi sebelumnya dicelupkan kepada pewarna. Alat tenun yang dipakai adalah alat tenun tradisional, bukan mesin. Yang kelima, ada bordir. Bordir adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum dan benang. Perbedaan menyulam dan bordir terdapat pada alat yang digunakan. Sulaman menggunakan tangan, sedangkan bordir menggunakan mesin bordir. Yang keenam ada songket. Songket adalah teknik tenun menggunakan benang emas atau perak dan lain-lain. Tetapi semua jenis benang tersebut dipergunakan untuk menghiasi permukaan kain tenun. Bentuknya seperti sulaman dan dapat dibuat pada waktu bersamaan dengan menenun dasar kain tenunnya. Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil untuk sub yang terakhir yaitu penerapan ragam hias. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil misalnya itu dilakukan pada kaos oblong dibuat dari bahan yang menyerap cat. Bahan pewarna yang digunakan misalnya cat sablon dan alat kuas. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.